yang ada di benak kalian ketika kalian ingat atau tahu Coach Justin ya. Coach Justin inilah sebagai mantan pelatih timnas futsal ya teman-teman, untuk perwakilan Indonesia di timnas futsal ya teman-teman. Jadi apa intinya? Pentingnya sebuah konsistensi dalam berargumen. Semoga jadi pelajaran buat Coach Justin ya. Jangan mau lagi jadi buzzer ya. Karena itu banyak diperdebatkan oleh supporter timnas Indonesia di kala terjadinya ya, momen terjadinya itu di kala pemberhentian Coach Sintayong lalu digantikan oleh pelatih baru. Coach Justin ini ya sering tidak konsisten dengan apa yang pernah Coach Justin omongin di media atau di channel YouTube-nya atau di manapun itu ya. Karena mengapa? Ya tidak heran dan tidak aneh juga. Setiap video mereka itu atau Coach Justin khususnya itu pasti akan dipenuhi komentar-komentar oleh para pencinta timnas Indonesia. Saya masih ingat pernah ngomong di salah satu podcast Coach Justin, STM miskin taktik. Main selalu bertahan, memang iya seperti kayak gitu memang sih cara permainan Sintayong. Tapi hasilnya masyarakat Indonesia atau pencinta timnas Indonesia bisa merasakan apa yang Sintayong buat di lapangan. Sintayong membangun timnas dari minus sampai sudah di tahap ini waktu itu. Di tengah perjalanan STY malah diganti. Ingat, STY udah proses bertahun-tahun. Ya, betul sekali. Membangun itu lebih sulit ketimbang melanjutkan ya, apalagi membangunnya itu dari minus. Sampai di tahap ini tapi digantikan dengan pelatih baru di tengah jalan. Udah gak mau dengar alasan butuh proses. Ya, betul sekali. Waktu dulu ya setiap influencer atau pandit-pandit mengatakan kita itu harus percaya proses. Nah, ketika proses itu sudah diterima oleh otak masyarakat pencinta timnas Indonesia dan disepakati, ya kita percaya proses. Justru proses itu dicederai ya. Udah dilakukan di era Sintayong dan seharusnya sekarang tinggal memetik hasil. Harusnya seperti kayak gitu dan inginnya seperti kayak gitu. Bukan prosesnya lagi. Kalaupun timnas gak masuk Piala Dunia, biarkanlah pelatih sebelumnya yang menangani dan menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ya, lebih fair juga. Karena dia juga yang membawa timnas sampai di tahap ini. Gak mau dengar alasan semua butuh proses lagi. Sekarang butuhnya instan. Apapun yang dilakukan oleh pandit, influencer, dan ketua umum PSSI ya, kita sudah berubah. Yang tadinya proses yang digaungkan kepada masyarakat Indonesia dan sekarang menggaungkannya itu hasil. Dan hasil yang instan. Mengejar 2 besar, 3 besar, 4 besar untuk lolos menuju ke Piala Dunia nanti. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah disuguhkan dengan dinamika yang sangat ruwet dan apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Sedangkan harapan atau penerimaan yang sudah kita sepakati, kita itu proses yang diterima ya. Sekarang sudah tidak ada lagi proses dan sekarang instan untuk menuju Piala Dunia. Apakah instan atau yang digaungkan instan itu sudah memenuhi? Ya, jong hasilnya ya untuk satu kali pertandingan. Memang kalau memang mau dibandingin antara Sintayong dan pelatih yang baru, 5 tahun plus satu pertandingan, tapi kan itu sudah resikonya antara PSSI, pelatih, pandit, pengamat dan yang lain-lain ya kan. Sebagai supporter itu kita maunya lolos Piala Dunia, gimana caranya? Dan ketika kita melawan Bahrain di GBK nanti ya teman-teman, kita itu harus wajib 3 poin. Dan alasannya bukan untuk lolos Piala Dunia atau enggak, pokoknya pertandingan nanti antara Indonesia melawan Bahrain di GBK, 3 poin itu harga mati, titik ya teman-teman. Karena tidak ada alasan lagi ya.
pelatih baru sekarang itu tinggal memetik hasil sebenarnya, bukan membangun proses. Minus kayak coach Sintayong waktu dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau memang pelatih yang baru itu lebih hebat dari Sintayong, pelatih yang sekarang itu otomatis tinggal melanjutkan dan menikmati proses yang sudah dibuat oleh pelatih sebelumnya. Saya bukan tidak mau dengan Sintayong, tapi proses pemberhentian punya juga saya masih tidak bisa menerima gitu maksudnya. Tidak bisa menerima proses pemberhentiannya, bukan tidak move on dengan Sintayongnya. Ya, Sintayong orang mana juga, orang Korea kan, tapi saya sangat respect dengan Sintayong karena kenapa ya? Dia itu sudah membangun dari minus sampai sejauh ini. Kita juga sudah merasakan bangga, sedih bersama dia. Nggak ojol-ojol ya pelatih baru ingin meneruskan dan ingin gitu, tapi hasilnya ya tidak sesuai harapan kita sebenarnya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Suka gak suka? Ya ini tuh yang terjadi ya teman-teman.